Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ayah di sini. Mari kita bahas untuk PMM Kepala Sekolah, di mana sudah mulai dibuka untuk kinerja Kepala Sekolah dari bulan April sampai dengan bulan Juni. Tapi sebelumnya, Ibu dan Bapak, kita harus mengupload dulu dokumen-dokumen yang harus dimasukkan ke dalam PMM. Bagaimana caranya? Ya, kita lakukan seperti ini, Ibu dan Bapak. Izin share screen dulu sama saya. Nah, ini Ibu dan Bapak, kita masuk ke PMM Ibu dan Bapak. Kemudian di sini biasa scroll ke bawah cari yang namanya pengelolaan kinerja. Kita buka pengelolaan kinerja ini, kita buka. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita masuk ke sini ada di bawah beranda tulisan kepala sekolah. Kita buka ini, kemudian kita arahkan kursor ke sebagai pejabat penilai kinerja. Kita buka. Nah, di sini ada lakukan penilaian. Oke, kita buka lakukan penilaian. Nah, sebelumnya kan Ibu dan Bapak harus mengecek penilaian-menilai guru-guru di sini. Nah, ini udah berapa orang guru yang sudah dinilai oleh kita. Nah, fokus saya di sini adalah untuk mengumpulkan cara mengumpulkan dokumen. Nah, ini kalau 1/4 berarti di sini ada 4 dokumen yang harus diupload. Kalau 1/5 berarti 5 yang harus diupload dokumennya. Nah, ini dokumen ayah itu harus 4 yang diuploadkannya. Baru satu. Apa saja yang diuploadkan kepala sekolah di PMM ini, kita masuk ke kumpulkan. Kita masuk kumpulkan. Ini buka, ini. Nah, kemudian di sini unggah KOSF, KOSP. Ya, kurikulum kita. Ini udah diunggah. Masukkan ke dalam PDF. Semua yang diunggah masukkan ke PDF, filenya PDF. Nah, kemudian yang kedua, dokumen perencanaan kesatuan pendidikan. Nah, ini yang harus diunggah adalah dokumen rencana kerja tahunan. Nah, dokumen perencanaan satuan pendidikan itu kan ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, yang diminta di sini adalah yang diunggah adalah dokumen perencanaan kerja tahunan atau RKTS, rencana kerja tahunan sekolah. Ini diupload filenya. Ini kemudian yang kedua ini dokumen laporan satuan pendidikan. Nah, kalau yang ini berdasarkan yang ayah baca, yang ayah lihat, yang ayah dengar, yang ayah baca-baca di informasi-informasi di media sosial tentang penguploadan dokumen laporan satuan kinerja adalah rencana kerja anggaran sekolah. Ini yang tahun 2023. Jadi dilaporkan, yang diunggah filenya juga dimasukkan di dalam PDF dulu. Nah, selanjutnya di sini kita eh, rangkuman kehadiran. Nah, yang keempat. Nah, rangkuman hadir ini adalah kehadiran guru per bulan. Misalnya bulan Januari berapa hari efektifnya, berapa kali hadirnya, presentasinya berapa kehadirannya. Nah, ini juga di PDF-kan. Kalau seandainya kita uploadkan di bulan Mei, berarti Januari, Februari, Maret, April. Jadi yang diuploadkan ada saat bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Jadi bukan absensi harian, tapi absensi rekapitulasi absen eh, guru dan tenaga pendidikan. Misalnya nama seseorang, nama guru, formatnya seperti itu, kemudian hari efektifnya berapa hari, kemudian kehadirannya berapa hari, persentasenya berapa hari berdasarkan jumlah kehadirannya. Di sampingnya itu ada izin, sakit atau alpanya. Nah, itu ya. Jadi itu nanti ayah kasih dokumen contoh format apa absensi rekapitulasi absensi guru. Nah, itu untuk eh, langkah pertama. Nah, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah Ibu dan Bapak, kita kembali dulu di sini. Jadi kita menguploadkan juga, bukan menguploadkan, melaksanakan kinerja yang harus kita laksanakan berdasarkan rencana hasil kerja RHK tersebut. Nah, kita sekarang apa diisi langkah-langkahnya seperti apa. Nanti ini akan dinilai oleh atasan kita. Kalau berdasarkan petunjuk dan informasi yang saya baca itu yang dinilai
kepala sekolah dinilainya oleh pengawas pembina, ya atasan kita tentunya. Nah, bagaimana caranya, langkah-langkahnya? Yuk kita mulai. Biasa masuk ke PMM dulu kita, ini seperti ini. Kemudian scroll ke bawah, cari yang namanya pengelolaan kinerja. Nah, ini lalu kita buka, kemudian ada tampilan seperti ini, Ibu dan Bapak masuk ke kepala sekolah. Ini kita buka, ya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, pilih di sini kita sebagai pegawai. Nah, yang ini. Pilih sebagai pegawai, kita buka ini, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ya, pelaksanaan kinerja berdasarkan perencanaan Anda, laksanakan praktek kinerjanya. Nah, di sini ada cek praktik kinerja. Kita buka. Nah, setelah dibuka, kemudian silakan dibaca ini periode 1 Januari sampai 30 Juni ini dibaca terus. Kemudian kita lanjutkan. Lanjutkan ini. Nah, kemudian muncul seperti ini. Di sini silakan Ibu dan Bapak dari 3 indikator ini, perilaku ini, pilih salah satu. Misalnya klik mau yang ini, atau mau yang ini. Yang penting dibaca-baca dulu. Nah, setelah dipilih salah satu, kemudian Ibu dan Bapak di bawahnya diisi di sini. Apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Misalnya kita mempelajari PMM, atau juga berdiskusi dengan guru, atau juga berkolaborasi dengan kepala sekolah yang lain. Terserah ini isinya mau apa saja. Rencana kita ini apa. Nah, setelah itu, kemudian dibuka ke bawah, ini tulis ini jadwal observasi, jadwal dapat berupa perkiraan saja dan dapat diubah di luar sistem langsung disuruh dengan atasan itu. Nah, ini kita berkomunikasi dengan atasan kita, mesti dengan pengawas bina. Kita mau tanggal berapa diobservasi, ya. Misalnya kita buka ini, silakan Bu di bulan Mei saja kita mulai, atau kalau boleh di bulan April, mungkin bisa di tanggal 29 atau tanggal 30, terserah Ibu dan Bapak kesepakatannya dengan pengawas pembina. Selanjutnya, setelah diisi itu, Ibu dan Bapak ke bawahnya lagi diisi ini. Pertemuan kegiatan di mana observasi akan dilakukan. Contohnya misalnya, Ibu dan Bapak ini diskusi mingguan dengan guru, tempatnya di mana, di ruang PKG atau di ruang kelas atau di ruang kepala sekolah. Rencananya mungkin 1 minggu sekali atau 2 minggu satu kali, terserah, itu tergantung kondisi sekolah masing-masing. Nah, setelah diisi, kemudian di bawahnya lagi perangkat pendukung. Misalnya kalau kita akan berdiskusi dengan guru, tentunya perangkat pendukungnya berupa apa ya? Berupa format umpan balik diisi oleh guru, kemudian kita ambil lagi hasil dari format tersebut, telah didiskusikan dengan guru-guru yang lainnya. Nah, itu ya. Di bawahnya lagi catatan lain atau opsional. Mungkin di sini bisa diisi atau tidak, terserah Ibu dan Bapak. Misalnya kalau mau diisi penentuan jadwal observasi atau penentuan jadwal diskusi dengan guru-guru, bersepakat dengan kepala sekolah menentukan jadwal observasi. Bisa saja di sini diisi, tidak juga gak apa-apa. Nah, kalau sudah diisi semua, ini nanti akan kumpulkannya berwarna biru. Nah, misalnya gini. Nah, berwarna biru. Setelah itu, 2000 dapat kumpulkan, klik. Nah, ternyata setelah dikumpulkan, ya coba ada perkataan seperti ini. Anda tidak dapat melanjutkan karena data atasan Anda salah atau tidak tersedia. Nah, jadi ini Ayah harus berkoordinasi dengan ibu pengawas. Kenapa demikian? Mungkin ibu pengawas ataupun atasan yang akan menilai kepala sekolah belum update data di PMM-nya. Nah, mungkin itu ya yang dapat Ayah sampaikan sebagai gambaran saja. Mudah-mudahan ini dapat membantu rekan kerja kepala sekolah, khususnya para kepala sekolah di Kecamatan Cicalengka atau di kecamatan-kecamatan lain di seluruh Indonesia. Tetap semangat, PMM kita lakukan ya dengan hati yang ikhlas saja, supaya kita tidak dirungkung dengan kebingungan,
Tetap semangat, bahagia selalu, apapun yang kita lakukan, jangan takut salah, dicoba saja dulu. Ya, oke, demikian pendapat dari ayah. Mungkin ayah akan berkoordinasi dengan ibu pengawas mengapa tadi diuploadkan, dikumpulkan, ada kalimat seperti tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap bahagia, senyum selalu.